Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak terlepas dari pergulatan hati dan batin. Kita menyadari bahwa pengalaman-pengalaman harian kita tidak selalu bernuansa baik. Pengalaman yang tidak mengenakkan hati, kadangkala membangkitkan api amarah, sehingga kita berkata atau bertindak tidak baik dan menyakiti hati orang lain. Melalui peringatan hati tak bernoda yang kita rayakan hari ini, kita diingatkan untuk mencontoh Bunda Maria dalam pergumulan hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang orang tua Yesus yang mencari Yesus. Setelah 3 hari mencari Yesus, akhirnya Maria dan Yosef menemukan Yesus di bait Allah, Yerusalem. Seturut kebiasaan dalam budaya Yahudi, setiap keluarga memang lazim pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Maka, sebagai orang Yahudi, Yesus dan keluarganya merayakan Hari Paskah di Yerusalem. Ketika perayaan sudah selesai, Bunda Maria dan rombongan pulang ke Nazaret. Akan tetapi,
Yesus memilih tinggal di Yerusalem karena ada pekerjaan Bapa yang harus diselesaikannya. Padatnya kerumunan orang yang kembali ke Nazaret membuat Bunda Maria menyangka bahwa Yesus juga ikut dalam rombongan. Ketika menyadari Yesus tidak ada, maka Maria dan Yosef kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan bagaimana jauhnya perjalanan yang harus ditempuh Bunda Maria. Maria dan Yosef membutuhkan 3 hari perjalanan untuk menemukan Yesus. Ketika Yesus ditemukan di Bait Allah, Yesus justru bertanya kepada Maria dan Yosef, "Mengapa engkau mencari aku?" Sebagai manusia biasa, pertanyaan ini tentu melukai hati Maria. Akan tetapi, Maria tidak marah dan menyimpan segala perkara dalam hatinya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kita pada umumnya. Ketika kita sudah lelah, maka pertanyaan kecil dan kesalahan kecil akan membuat kita marah besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan Injil hari ini dan peringatan wajib hati Bunda Maria tidak bernoda, kita diajak untuk meneladan sikap Bunda Maria dalam menghadapi segala perkara dalam hidupnya. Sikap tanggung jawab Maria sebagai seorang ibu yang mencari Yesus dapat kita teladani dan hidupi dengan bertanggung jawab dalam setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Sikap sabar dan pengelolaan perasaan atas segala kejadian yang dialami Maria juga dapat kita teladani, supaya hal-hal kecil tidak cepat membangkitkan amarah kita. Maka, saudara-saudari, semoga segala perkara atau peristiwa dalam hidup kita tidak membuat kita menyakiti orang lain, sehingga kita jatuh dalam dosa. Semoga Bunda Maria tidak bernoda menginspirasi kita untuk juga hidup tidak bernoda. Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, semoga pada peringatan Bunda Putramu kami Kau perkenankan ikut serta dalam penebusan kelak. Penuhilah kami dengan rahmat-Mu, agar penyelamatan-Mu makin kami rasakan. Dengan pengantaraan Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.